Hey, what's up everybody? Welcome back to Suka-Suka Gue Coffee Channel. Today, we are brewing coffee menggunakan dripper dari Jawa Tengah, Solo. Jawa Tengah bukan nih? Salah lagi ntar gue. Bahaya nih soalnya kalau Solo. Jadi, Solo ini dia suka teriak-teriak, minta Solo, Solo. Enggak, dia di-develop sama Sixth Place World Brewers Championship tahun 2024 apa 3? Dia itu 2024 bener. Waktu Coco di Chicago. Dia peringkat 6 ya. Anyway, dia develop ada beberapa version. Version ini kemarin gue dikasih di Geneva sama partnernya Jackie. Ini terbuat dari recycled material, kalau nggak salah, yang ada kopinya. Bubuk kopinya apparently dari 2 geisha yang berbeda. Satunya geisha apa gitu, tapi satunya lagi dari Elida Estate. Jadi kalau naruh kopi Indo nih ada rasa-rasa floral-floralnya lah gitu. Nggak tahu sih. Tapi kayaknya enggak lah, karena udah dikasih pelindung apa segala macam gitu ya. Jadi cuman warnanya aja ada si kopi-kopinya ini. Cerita yang sangat menarik. Nah, jujur, walaupun banyak yang sudah pakai ini untuk menang National Championship, World Championship, si Koko Apeng, si George kemarin pakai ini, kalau buat menang dia pakai shower screen juga. Shower screen-nya apa ya? George. Oh, pakai Melodrip. Bukan. Jangan asal ngomong kamu. Nanti di protes netizen kita. Tapi George pakai, lalu kemarin barista Brewers Champion di Thailand pakai juga. Jadi banyak gitu ya champion-champion yang pakai ini. Tapi jujur gue belum pernah pakai ini sama sekali. Jadi hari ini kita akan sama-sama find out how to brew with Solo. Nah, dikasihnya nggak pakai paper filternya guys. Jadi Bagas beli ini. Ini dari Bomber ya. Jujur nggak tahu cepet apa lambat. We'll find out together. Jadi bisa pakai ini. I'm sure si baris juga muat gitu ya. Kalau yang tipenya kriwil-kriwil gini nih, wave gini. Ini ukuran 155 gitu. Jadi dia bentuknya seperti ini, lalu tengahnya bolongnya di tengah gede gitu ya, tapi ada gap antara wall dengan bottomnya nih masih ada, nggak langsung bolong gede gitu semua ya. Berpengaruh pastinya pada seduhan, tapi kalau langsung bolong juga kayaknya nggak bagus ekstraksinya. Karena nggak ada surface kontaknya gitu ya, nggak ada tensionnya, jadi malah mungkin jadi mampet. Nggak tahu. Kalau menurut bro science gue begitu, tapi kalian cari aja lah banyak video pas yang udah ngomongin. My source is that I made it the fuck up. Anyway, begini kita akan coba brew. Kalau mau dikasih shower screen gitu bisa, tapi ini agak kecil gitu. Ini punyanya Orea Melodrip, mungkin bisa di taruh nih kan, dari temannya yang satu nih, tuh taruh sini. Teknologi. Teknologi guys. Anyway, kita nggak pakai shower screen, kita langsung saja grind dulu kopinya. Kita akan menggunakan si Johnson Geisha yang baru di roasting sehari ini. Jadi kalau kalian belum nonton episode sebelumnya, ini adalah Geisha dari Johnson Estate dari Panama yang dibuat barengan sama Catur. Jadi dia pakai yeast dari luwak lah, lalu dikeringin di dark room lah, all that fancy technology. Tapi roastnya baru kemarin, jadi rasanya sih ya rasa kopi fresh gitu ya mestinya. Tapi we'll see if we can do something about that. Berapa ya grind size-nya ya? Kita pakai 15 gram. Papernya Bomber nggak tahu cepat apa lambat. Ya udahlah, kita pakai grind size 8,5 aja. Lalu kita ntar lihat flow-nya gimana, baru kita adjust. Jadi paper filternya sudah tadi kita basahkan dahulu.
Ini kita pakai kopinya 15 gram, lalu kita pakai standar recipe aja, 15 gram 225. Airnya 95 derajat, ppm-nya kayak 70-an gitu tadi. Pakai Aquacode. Oke. Ngek ngok. Karena kertasnya kecil, kalau resepnya 30 gram sih nggak bakal dapet ya. 15 gram nih masih oke lah. Jadi ini memang cocoknya untuk single cup atau kompetisi. Nggak cocok untuk kalau ngebrew di expo yang ada ratusan orang di depan dirimu. Bisa sih, sebanyak aja gitu ya, ada 3. Wah, baunya sangat fresh. Tidak apa-apa. Jadi kita bagi jadi 4 tuangan aja. Jadi tadi 30, terus sekarang tuang sampai 100, habis itu kita tuang lagi sampai 165 deh. 160 aja. Nanti tuangan terakhir baru sampai 225. Lumayan cepat tuangannya, sangat menarik. Oke, 225. Kita kasih goyang dikit biar nggak ketinggalan di atas kopi-kopinya. Tapi kalau lihat brewers kompetisi gitu nggak ada ya digoyang-goyang gitu. Udah nggak zaman kali sekarang. Biarin aja gitu, turun sendiri. Kenapa tuh bang? Nggak ngerti saya juga. Mungkin mesti tanya Coco atau Cacu. Oke, 23, 240 sudah turun semua. Karena kita bagi 4 tuangan tadi. First impression-nya adalah dia nggak ada yang ketinggalan apa-apa. Maksudnya nggak choke gitu ya. Drainage-nya juga lumayan cepat. Lalu kalau dilihat si bednya, dia juga rata. Jadi turunnya oke. Pas turun tadi airnya juga dia nggak turun ke kiri dulu, kanan dulu, apa-apa. Turunnya rata gitu ya. Mungkin terbantu karena lubangnya yang besar gitu di bawah. Sekarang mari kita coba. Selain rasa kopinya yang masih fresh, jadi gua nggak terlalu mikirin roastiness-nya dan harsh-nya karena masih fresh. Di desain itu kita ngomongin taste balance-nya aja. Menarik, very transparent, very clear gitu ya dari segi rasa. Beda kayak sebelum ini kita ngebrew pakai Orea Z1 itu lebih intens, semuanya intensity-nya naik gitu. Yang ini lebih santuy, lebih slow gitu. Cocok buat geisha sih memang. Jadi apalagi kalau geishanya udah yang ekspresif gitu, mungkin kalian punya kopinya yang lebih dari sananya, dari segi processing apa dari segi varietalnya dia udah lumayan ekspresif. Ini bagus untuk lumayan tone down itu. Atau kalian punya wash geisha kayak gini tapi pengen yang santai-santai aja, nggak mau terlalu asam, nggak mau terlalu citrusnya keluar banget. Ini sangat menarik. Karena dia rasanya kalem aja gitu. Terus lumayan panjang finishnya. Si Orea tadi bulat, intens. Walaupun ada finishnya pastinya, tapi yang ini karena taste balance-nya dari awal udah kalem, jadi secara experience tuh lebih satu kesatuan gitu ya. Walaupun gue pribadi lebih seneng biasanya yang lebih intens gitu, tapi ini I can appreciate it, dan pastinya karena udah banyak yang kompetisi menang pakai ini, there must be something, right? Begitulah, jadi mungkin udah banyak yang pakai si solo ini, walaupun kalau sebelah-sebelahan jadi duo. Kalau kompetisi trio. Band dong, trio kwek-kwek. Jadi kalau dia udah pakai solo ini, bisa komen-komenan di bawah, kasih tips. Anak-anak di kantor kayaknya jarang ya ngebrew pakai solo. Apa sering? Oh sering justru. Nah, mereka yang lebih sering. Nggak ada yang ngasih tips, kurang ajar. Okay, there you go. Solo Dripper. I'll see you on the next episode. Arrivederci.